Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Ada berapakah musuhnya iblis dari umat Nabi Muhammad SAW? Dan apakah kita termasuk musuhnya iblis? Yuk kita lihat satu penjelasan di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi disebutkan dari Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan iblis supaya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada iblis supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, maka datanglah iblis kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai orang tua yang sehat, segar bugar, dan dia memegang tongkat. Lalu Nabi bertanya, kata Nabi, "Siapa kamu?" Iblis pun menjawab, kata iblis, "Saya iblis." Kata Nabi, "Karena apa kamu datang kemari?" Iblis pun menjawab, kata iblis, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku supaya aku datang kepadamu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kau tanyakan kepadaku." Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis. Kata Nabi, "Hai iblis, ada berapakah musuh-musuhmu dari umatku?" Iblis menjawab, kata iblis, "Musuhku dari umatmu itu jumlahnya ada 15. Masya Allah. Jadi yang 15 ini itu adalah musuh-musuhnya iblis. Yuk kita lihat satu persatu. Siapakah orang yang menjadi musuh iblis? Yang pertama, engkau hai Muhammad. Jadi di urutan nomor 1, yang jadi musuhnya iblis itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan yang kedua, musuhku itu adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu jadi musuhnya iblis. Dan yang ketiga, orang kaya yang tawadu. Jadi ternyata orang kaya yang tawadu itu juga jadi musuhnya iblis. Dan yang nomor 4, saudagar yang jujur. Jadi ternyata saudagar yang jujur itu juga jadi musuhnya iblis. Dan yang nomor 5, orang alim yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Ternyata orang alim yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk itu juga jadi musuhnya iblis. Dan yang nomor 6, orang mukmin yang suka memberi nasihat. Jadi orang mukmin yang gemar memberikan nasihat, ternyata dia juga dimusuhi sama iblis. Dan yang ketujuh, orang mukmin yang belas kasih. Ternyata orang mukmin yang punya belas kasih itu juga sama dimusuhi sama iblis.
Dan yang kedelapan, orang yang bertaubat yang tetap pada taubatnya. Jadi orang yang bertobat dan istiqomah dalam taubatnya itu juga masuk dalam golongan orang yang dibenci oleh iblis. Masya Allah. Dan nomor 9, orang yang menjauhkan diri dari barang haram. Dan yang nomor 10, orang mukmin yang senantiasa dalam keadaan suci. Jadi sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, orang mukmin yang senantiasa dalam keadaan suci, maka itu juga masuk daftar orang yang dimusuhi oleh iblis. Dan nomor 11, orang mukmin yang banyak bersedekah. Jadi orang mukmin yang banyak bersedekah ternyata dia juga menjadi musuhnya iblis. Dan yang nomor 12, orang mukmin yang berbudi luhur. Dan yang nomor 13, orang mukmin yang bermanfaat kepada manusia. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ternyata orang mukmin yang memberikan manfaat kepada orang lain itu juga sama jadi musuhnya iblis. Dan nomor 14, orang yang menghafal Al-Quran yang senantiasa membacanya. Jadi orang yang menghafal Al-Quran yang senantiasa membacanya, ternyata dia juga dimusuhi oleh iblis. Dan yang nomor 15, yang terakhir, orang yang bangun malam, melaksanakan sholat malam pada saat manusia lagi tidur. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi orang yang gemar bangun malam, orang yang gemar melaksanakan sholat malam, ternyata dia juga dimusuhi oleh iblis. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Ada curut makan ketan, ketannya rasanya kesat. Jangan nurut perintah setan, nanti kita akan tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.